Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah mengklik video ini. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang berita yang lagi update, yaitu oknum karyawan Starbucks yang mengintip pengunjungnya lewat kamera CCTV. Nah, kalau menurut aku sih ini sudah dapat dikatakan sebagai suatu kelainan seksual ya. Dan untuk video kali ini juga kita akan bahas tentang jenis-jenis kelainan seksual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan viralnya sebuah video di mana di dalam video itu diperlihatkan ada oknum karyawan Starbucks yang sedang mengintip payudara pengunjungnya lewat kamera CCTV. Dan parahnya lagi, saat mereka melakukan aksi itu, mereka merekamnya dan menyebarluaskannya ke media sosial teman-teman. Alhasil warganet di media sosial pun mengecam perbuatan dari dua oknum karyawan Starbucks ini. Kemudian dua oknum karyawan Starbucks ini akhirnya dipecat oleh Starbucks dan mereka pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi di Polres Metro Jakarta Utara pada 2 Juli 2020 yang lalu teman-teman. Ini dong, ini depan dong. Nah teman-teman, menurutku perbuatan yang dilakukan oleh dua karyawan Starbucks ini sudah termasuk suatu perbuatan cabul dan mungkin saja mereka ini mengalami suatu kelainan seksual. Nah, kelainan seksual yang mungkin dialami oleh karyawan Starbucks ini, mereka mengalami voyeurisme, di mana voyeurisme adalah suatu perilaku kelainan seksual di mana untuk memenuhi hasrat seksualnya, seseorang ini dia mengamati atau mengintip orang yang sedang mandi atau orang yang sedang berganti pakaian, atau dia mengintip orang yang sedang melakukan hubungan seks. Tapi si pengintip ini dia tidak berhasrat untuk melakukan hubungan seks, dia hanya mematai atau mengintip untuk mencapai dia punya hasrat seksual saja, untuk masturbasi saja teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kelainan seksual. Kelainan seksual yang lain ialah froteurisme, di mana froteurisme ini penderitanya memiliki kecenderungan untuk menggosok-gosokkan bagian tubuhnya pada tubuh orang lain. Nah, dengan melakukan itu dia akan mencapai kepuasan seksnya. Nah, dia lakukan di tempat-tempat umum. Contohnya seperti seseorang yang menderita froteurisme ini, dia naik bus, kemudian dia berdekatan dengan penumpang lain, misalnya dengan seorang wanita, kemudian dia menggesek-gesekkan organ kelaminnya pada tubuh orang itu, teman-teman. Nah, next kelainan seksual yang lain adalah fetishisme, di mana fetishisme ini merupakan perilaku kelainan seksual di mana seseorang ini akan mencapai kepuasan seksnya terhadap benda-benda mati. Contohnya terhadap pakaian dalam ataupun terhadap sepatu wanita. Nah, contohnya itu seperti seorang pencuri celana dalam. Dia mungkin menderita fetishisme sehingga dia akan mencuri celana dalam untuk mencapai atau memuaskan hasrat seksnya, teman-teman. Nah, kelainan seksual yang lain ialah parsialisme, di mana parsialisme ini adalah seseorang itu memiliki ketertarikan seksual pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti pada dada, pada bokong, atau pada kaki, begitu teman-teman. Kelainan seksual berikutnya adalah transvestisme. Nah, transvestisme ini di mana seseorang itu akan mencapai kepuasan seksualnya jika dia menggunakan barang-barang dari lawan jenisnya. Contohnya seperti seorang laki-laki yang menggunakan pakaian dalam istrinya, tapi sehari-harinya dia berperilaku seperti seorang pria, layaknya seorang laki-laki. Kemudian dia juga berpakaian laki-laki, dia hanya mencapai kepuasan seksnya dengan menggunakan pakaian dalam dari istrinya saja. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, kelainan seksual yang lain ialah transseksual. Nah, kejadian kelainan transseksual ini sudah banyak kita dapati. Nah, transseksual ini ialah seseorang merasa dirinya adalah lawan jenisnya. Jadi contohnya seorang laki-laki itu dia merasa bahwa dia ini sebenarnya bukan laki-laki, dia seorang perempuan. Jadi dia akan berpakaian seperti pakaian perempuan, terus dia akan berlagak atau berperilaku seperti perempuan. Seperti itu teman-teman. Contoh yang sering kita lihat itu seperti contoh waria-waria atau contoh banci itu teman-teman. Kelainan seksual yang lain ialah kelainan seksual sadisme, di mana kelainan seksual sadisme ini adalah seseorang mencapai kepuasan seksual dengan cara menyakiti atau menyiksa orang lain. Jadi semakin dia menyiksa orang, dia semakin puas. Nah, ada juga kelainan seksual yang lain yang berbanding terbalik dengan sadisme, yaitu masokisme,
Di mana masokisme ini ketika seseorang mencapai kepuasan seksual ketika dia disiksa, contohnya seperti dia dipukuli, diikat, atau digigit. Nah, semakin dia disiksa, dia semakin merasa puas. Nah, jadi umumnya orang-orang atau pasangan yang mengalami masokisme, orang yang mengalami masokisme ini akan mencari pasangan yang memiliki kelainan seksual sadisme. Nah, sehingga pasangan ini disebut sebagai pasangan sadomasokisme. Nah, contohnya itu seperti di film 50 Shades of Grey itu, teman-teman. Kelainan seksual yang lain ialah eksibisionis. Nah, eksibisionis ini merupakan kelainan seksual di mana seseorang memperlihatkan alat atau organ kelaminnya kepada orang lain. Nah, kepuasan seksual yang didapatkan ketika dia memperlihatkan organ kelaminnya itu ketika seseorang yang melihat organ kelaminnya itu ketakutan dan berteriak. Nah, kelainan seksual yang lain ialah nekrofilia. Nah, nekrofilia ini merupakan kelainan seksual di mana seseorang ini dia melakukan hubungan seks dengan mayat atau jenazah, teman-teman. Nah, kelainan seks yang lain ialah troilisme, di mana troilisme ini seseorang akan mencapai kepuasan seksualnya ketika saat dia melakukan hubungan seks itu dia dilihat oleh orang lain ataupun bahkan dia dapat melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang, teman-teman. Nah, kelainan seksual yang lain ialah pedofilia, di mana pedofilia ini merupakan penyimpangan objek seksual di mana menjadikan seorang anak sebagai objek seksualnya, begitu, teman-teman. Nah, sederet kelainan seksual ini dapat ditangani dengan melakukan konsultasi ke psikiater ataupun melakukan konsultasi ke psikolog. Nah, ketika melakukan konsultasi ke psikiater mungkin akan diberikan terapi seperti konsultasi ataupun akan diberikan terapi seperti obat-obatan. Nah, obat-obatan itu dapat seperti antidepresan ataupun antiandrogen ataupun terapi hormonal untuk mengurangi hormon seksnya. Nah, kemudian jika seseorang mengalami penyimpangan terhadap minuman keras maupun penyimpangan terhadap obat-obatan berbahaya seperti narkoba, mungkin dapat melakukan konsultasi untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan terhadap obat-obat berbahaya tersebut, teman-teman. Karena kelainan seksual ini dapat sangat berbahaya jika nanti seseorang yang menderita kelainan seksual ini dapat melakukan tindak kejahatan, sehingga dapat menjadi suatu kejahatan seksual yang dapat berujung pada hukuman pidana, teman-teman. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami kelainan seksual ini harus dapat ditangani dan diatasi dengan baik atau langsung konsultasikan ke psikiater, teman-teman, agar kelainan seksual ini dia tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan keluarga dan merugikan orang-orang di lingkungan sekitar hingga membahayakan hubungan sosial. Begitu, teman-teman. Oke, sekian segmen Med Update kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini jika video ini memberikan pengetahuan bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.